Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam sejahtera bagi kita semua. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa kembali ya pada video kita, yaitu tentang potensi sumber daya alam Indonesia. Berbicara potensi sumber daya alam Indonesia ini sangat luas dan sangat beragam. Akan tetapi semuanya harus dibatasi. Jadi kita batasi video ini episode pertama tentang sumber daya hutan. Ya. Pada kelas 7 ini kita akan berbicara dua, yaitu sumber daya hutan dan sumber daya tambang. Ya. Tapi pada video pertama Bapak akan berbicara tentang sumber daya hutan. Nanti di episode kedua berbicara tentang sumber daya hutan. Anak-anak sekalian, sebelum kita belajar, ada baiknya marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya kita diberikan tambahan kecerdasan sehingga materi yang Bapak sampaikan ini dapat diterima dengan baik. Apalagi di masa pandemi kita tidak tatap muka, tentunya akan lebih sulit dalam belajar. Oleh karena itu, kesuksesan seseorang, ingat, ditentukan oleh individu manusia itu sendiri. Jadi kalau kalian ingin sukses, harus berusaha. Ya. Oke. Bapak selalu berdoa, mudah-mudahan kalian semua sukses. Ya. Sehingga kalian semua juga dapat meraih cita-cita sesuai dengan apa yang kalian inginkan dan juga diinginkan oleh kedua orang tua kalian. Baiklah anak-anak, tidak usah panjang lebar, kali ini Bapak akan mulai belajar saja. Oleh karena itu siapkan alat tulisnya dan kalian catat semua materi yang Bapak sampaikan. Silahkan kalian buka buku BOS yang dari Perpus, juga kalian buka buku referensi yang sudah kalian beli ya. Mudah-mudahan dapat menambah dan dapat memberikan kejelasan. Oke anak-anak, masuk pada ke materi kita. Materi kita kali ini yaitu tentang sumber daya alam. Oke. Potensi sumber daya alam dan kemaritiman di Indonesia, tapi kita akan berbicara tentang sumber daya alam di Indonesia ya. Nah, potensi sumber daya alam Indonesia sebagaimana yang kita tahu ini sangat beragam. Tadi sudah Bapak sampaikan di awal tadi ya, sangat beragam. Nah, pengertiannya adalah sumber daya alam itu semua bahan atau semua material yang kita temukan di alam dan itu dapat menunjang kepentingan kita ya, sebagai ini. Nah, itu disebut sebagai sumber daya alam gitu ya. Nah, misalnya apa? Misalnya begini anak-anak. Kalau kita berbicara tentang hutan, di sana banyak sekali pohon-pohon, ya kan? Nah, pohon itu mempunyai nilai ekonomis yang cukup tinggi. Kalau kita jual pohon itu dalam bentuk kayu juga mahal. Apalagi kalau sudah dalam bentuk jadi, contohnya mebel, itu sangat mahal. Bahkan kita tidak kalah ya, terkenalnya ukiran Jepara itu sudah mendunia, sangat mahal. Nah, itu punya nilai ekonomis. Terus selain itu juga di hutan itu banyak sekali flora dan fauna ya. Nah, dari floranya saja, tumbuh-tumbuhannya kita sudah banyak sekali mendapatkan manfaat gitu loh. Bisa untuk obat-obatan, ya kan? Nah, oleh karena itu pada waktu itu, zaman dulu itu sebelum kita merdeka, itu banyak orang-orang bangsa luar yang datang ke Indonesia, Portugis, ya kan, Inggris, Belanda, ya kan, ingin awalnya ingin berdagang. Apa yang mereka butuhkan dari negara kita, yaitu tadi rempah-rempah. Rempah-rempah itu hasil bumi, ya.
Itu yang dia inginkan, gitu. Ya, jadi itu sangat berharga, gitu ya. Nah, itulah yang disebut sumber daya, gitu ya, di hutan, gitu. Nah, di hutan ini juga banyak, selain itu juga ada hewan. Nah, batu-batuan ini sangat bermanfaat bagi kita, gitu ya. Kalau kita mau bangun rumah, fondasinya itu dari batu, batunya dapat dari alam. Nah, itulah. Jadi sumber daya alam kita ini cukup banyak, anak-anak, ya, cukup kompleks. Nah, itu, supaya kalian tahu. Nah, kesimpulannya begini, apapun yang ada di alam yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, itu dapat dikatakan sebagai sumber daya alam. Itu ya anak-anak ya. Oke. Nah, sekarang kalau berbicara tentang potensi sumber daya alam Indonesia, itu sangat beragam bentuknya. Ada air, tanah, udara, batuan, hutan, dan tambang. Air, air ini sangat bermanfaat. Semua makhluk hidup membutuhkan air. Ya. Manusia tanpa air tidak akan hidup. Ya, kita perlu minum, kita perlu mandi, ya kan? Cuci baju, masak dan sebagainya. Membutuhkan air. Begitu juga tumbuh-tumbuh juga memerlukan air. Hewan memerlukan air. Tapi jika air tidak dikelola dengan baik, bisa menimbulkan bencana. Ya. Oleh karena itu, kita harus bijak dalam menggunakan air. Jangan boros-boros. Nah, sekarang protokol kesehatan juga memerlukan air, mencuci tangan, nah, dengan air mengalir menggunakan sabun untuk kebersihan tentunya. Itu ya. Oke. Itu tentang air. Juga punya nilai ekonomis pasti. Sekarang kita untuk air minum beli aqua, galon ya kan. Nah, beli. Itu nilai ekonomis. Itu yang kecil-kecil saja. Kalau yang besar, oh banyak. Untuk waduk. Waduk bisa menjadikan pembangkit tenaga listrik. Nah, itu manfaat dari air. Gitu ya. Selain itu juga air dapat membuat budidaya lele, ya kan? Budidaya ikan air tawar banyak. Begitu juga air laut, banyak sekali manfaatnya. Bisa menghasilkan garam, ya kan? Coba kita hidup tanpa garam, repot, sayuran hambar semuanya hambar. Nah, itu dihasilkan dari laut. Oke. Berikutnya tanah. Tanah ini juga banyak manfaat. Nah, di sini Bapak akan sedikit berbicara tentang tanah. Kita hidup di negara Indonesia ini harusnya sangat bersyukur, ya. Sangat bersyukur kepada Tuhan kita diberikan kehidupan dan dilahirkan di negara Indonesia. Ya, tanahnya subur, airnya berlimpah, ya kan? Kenapa kok tanah di Indonesia ini subur? Tanah di Indonesia ini subur, sebab negara Indonesia kita ini dikelilingi oleh gunung berapi. Nah, kok bisa ya dikelilingi gunung berapi subur? Ya, sebab pada saat gunung berapi itu meletus, erupsi, itu mengeluarkan lahar. Nah, lahar itu keluar, itu bisa menyuburkan tanah. Lalu gunung berapi itu juga pada waktu erupsi mengeluarkan material. Ada batu-batuan semua dari perut bumi dikeluarkan. Batu-batuannya sangat berguna juga buat manusia. Pasir dia keluarkan juga, harganya mahal. Makanya kalau kita ke Jogja, di sana ada penambang pasir, pasir-pasir vulkanik bekas letusan gunung berapi. Gunung Merapi pada waktu tahun 2006, oh lumayan harganya mahal itu, gitu ya. Harga pasirnya beda, kualitasnya juga beda, gitu. Nah itu anak-anak. Nah, tanah pertanian di sekitar Gunung Berapi sangat subur. Ya. Nah ini, jadi kita harus bersyukur hidup di negara Indonesia yang memiliki tanah subur, gitu ya.
Makanya kamu jangan kalian jangan apa tidak bersyukur ya. Harus bersyukur. Sebab apa? Kalau kita malas, kita main ke laut, mancing, dapat ikan. Ya kan? Ikannya banyak. Indonesia di laut banyak, di sungai banyak. Tanahnya subur, mataharinya full. Nah, coba kalau kamu hidup di Jepang, di sana ada musim gugur, ya kan? Ada musim salju, matahari nggak ada. Kelabakan kan? Kita kepengen udara dingin, tinggal ke dataran tinggi dia. Di sana juga sudah ada kristal-kristal es. Di sana juga sudah dingin sekali. Makanya bersyukurlah hidup di negara Indonesia. Ya. Lalu udara di Indonesia luar biasa jika dibandingkan dengan negara-negara lain ya. Hutan kita masih cukup banyak, maka udaranya masih sangat segar. Ya, memang ada polusi udara, ya kendaraan, ya kan, itu cerobong-cerobong asap perusahaan, pabrik-pabrik. Nah itulah itu yang menyebabkan terjadinya polusi udara. Tapi hutan kita masih banyak, gitu loh. Makanya hutan ini sangat bermanfaat untuk mengatasi polusi udara. Karena apa? Pohon-pohonan, tumbuh-tumbuhan itu dia menghasilkan oksigen dan dia menarik karbon dioksida. Jadi karbon dioksida yang dikeluarkan dari cerobong asap kendaraan, cerobong asap industri, nah itu di, di, ditarik oleh tumbuh-tumbuhan, dan tumbuh-tumbuhan mengeluarkan oksigen yang oksigennya kita keluarkan, yang kita butuhkan. Nah itu anak-anak, batu-batuan yang dikeluarkan, kita batuan nggak kurang, batuan kita banyak karena batu-batuan yang kita yang ada di kita itu adalah hasil erupsi gunung berapi. Manfaatnya banyak, untuk bangunan itu sangat membutuhkan batu ya. Nah, lalu hutan tadi Bapak sudah bilang, hutan ini sangat 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 bermanfaat ya. Selain flora dan faunanya luar biasa. Nanti kita akan jelaskan. Tambang, bahan tambang, oh di Indonesia berlimpah. Tambang emas, tambang batu bara, nikel, ya kan? Tembaga, aspal, timah, dan lain-lain. Oh, luar biasa Indonesia. Makanya bersyukurlah hidup di Indonesia. Itu ya. Nah, anak-anak, mengingat banyaknya sumber-sumber daya alam yang ada di Indonesia, tadi Bapak sudah bahas ya, tapi tidak detail. Nah, kita akan batasi pada materi ini yaitu hutan dan tambang. Tapi pada video ini Bapak akan berbicara tentang hutan karena dibatasi waktu untuk video ini anak-anak ya. Tidak boleh lebih dari 20 menit. Berikutnya potensi sumber daya hutan. Potensi sumber daya hutan. Hutan di Indonesia itu memiliki potensi yang sangat besar. Ya. Luasnya hutan kita itu 52,3% dari seluruh wilayah yang ada di Indonesia. Ini sumbernya dari Kementerian Kehutanan tahun 2011. Wilayah hutan yang besar ini paling banyak itu dijumpai daerah Papua, Kalimantan, Sulawesi, Sumatera. Untuk Jawa bagaimana? Di Jawa sudah mulai peralihan, ya. Peralihan penggunaan lahan. Lahan hutan sudah mulai dialihfungsikan. Jadi apa? Jadi pemukiman penduduk. Karena apa? Nah, di Pulau Jawa penduduknya padat. Ya, jika dibandingkan Sumatera, Sulawesi, Kalimantan dan Papua, Jawa ini sangat padat. Gitu ya. Nah, itu supaya kalian tahu. Jadi hutan di Pulau Jawa sudah banyak dialihfungsikan menjadi pemukiman penduduk, juga dijadikan lahan pertanian, juga dijadikan lahan industri. Begitu. Ya anak-anak, paham ya? Oke.
Lalu lalu di Sumatera bagaimana? Di Sumatera pun sama. Di Sumatera itu sudah mulai peralihan. Hutan digunakan sebagai eh, lahan untuk perkebunan. Sehingga jangan heran akibat peralihan lahan jadi perkebunan berdampak negatif. Secara ekonomi bolehlah gitu ya pendapatannya dari sana. Tapi akibat pemangkasan hutan secara besar-besaran dan tidak bijak, kita sering dengar berita di TV, harimau masuk perkampungan, gajah masuk perkampungan, gajah merusak perkebunan. Karena apa? Mereka lapar. Sedangkan sumber makanan yang ada di hutan sudah habis. Lalu tempat mereka tinggal pun diusik, itu ya, berkurang. Nah, itu anak-anak supaya kita tahu ya, hutan di Indonesia itu menyimpan kekayaan flora dan fauna. Apa udah ulang-ulang terus itu ya. Keanekaragaman hayati yang sangat besar gitu ya. Kita hutan tropis, makanya flora dan faunanya sangat beragam. Bahkan banyak diantaranya kan spesies endemik. Spesies endemik itu adalah spesies asli dan tidak ada di negara lain, hanya ada di Indonesia. Contoh fauna yang endemik Indonesia, badak bercula 2. Nah, badak bercula 2 ini hanya ada di ujung kulon. Di tempat mana-mana tidak ada. Tapi badak kita ini sudah mulai berkurang. Kenapa? Karena sudah banyak yang diburu. Kenapa kok diburu? Diambil culanya, dijual harganya mahal. Karena memang dari zaman dahulu nenek moyang kita itu berdagang itu yang salah satunya yang dijual adalah cula badak, gading gajah. Ya, nanti dari Cina bawa kain gitu ya, bawa keramik. Ya, sementara kita hasil itu hutan sama rempah-rempah. Nah, itu anak-anak akhirnya apa? Ya sudahlah, populasinya semakin lama semakin berkurang gitu ya. Ditambah sekarang banyak pemburu-pemburu liar. Nah, akhirnya pemerintah untuk melindungi itu dibuatlah undang-undang perlindungan hewan yang hampir punah. Hewan apa saja itu? Nanti kita akan bahas di flora dan fauna. Ya, tadi udah Bapak contohkan salah satunya badak, elang Jawa, cendrawasih, gajah, harimau Sumatera, harimau Jawa. Oh, banyak sekali yang dilindungi ya. Oke. Berikutnya, hasil hutan sebenarnya tidak hanya kayu anak-anak ya. Tadi sudah Bapak sampaikan. Bukan hanya kayu, bukan hanya kayu. Sekali lagi. Dari hutan tropis, Indonesia memiliki buah-buahan, obat-obatan, ya, duren, oh, mantap ya. Nah, itu juga hasil dari hutan tropis, tidak ada di negara lain. Nah, obat-obatan kita juga banyak yang diambil dari hasil hutan, ya. Namun demikian, nah, hasil hutan yang banyak dikenal penduduk dari sumber kayu itu setidaknya ada 4.000 jenis kayu. Yang 267 diantaranya merupakan kayu yang memiliki nilai ekonomis tinggi. Nah, ini yang Bapak. Nah, kayu apa saja itu? Satu, kayu pruing, kayu meranti, kayu agatis. Ini banyak dihasilkan di wilayah Papua, Sulawesi, dan Kalimantan. Ya, kayu ini, wow, harganya mahal. Lalu yang paling mahal ini kayu jati. Banyak dihasilkan di Jawa Tengah
tapi jumlahnya nggak banyak karena hutannya juga nggak banyak. Tadi kan sudah sampaikan, hutan di Pulau Jawa sudah mulai berkurang. Kenapa? Karena dialihfungsikan jadi pemukiman penduduk. Tuh. Jadi harga kayu jati cukup mahal, gitu ya. Karena apa? Terbatas jumlahnya. Lalu rotan, banyak juga dihasilkan di daerah Kalimantan, Sumatera Utara, Sumatera Barat. Itu rotan. Ini untuk diekspor. Cuma sayang, rotan kita itu diekspor dalam bentuk barang mentah. Jadi rotan panjang-panjang dipotong-potong lalu dijual. Murah. Nanti di negara luar diolah jadi mebel, jadi macam-macam, dikirim ke Indonesia, dibeli sama orang Indonesia, ya mahal lah pastinya. Itulah salahnya orang Indonesia. Orang Indonesia bangga menggunakan produk luar negeri. Jadi harus bagaimana? Banggalah menggunakan produk dalam negeri. Sebab produk luar negeri itu bahan bakunya dari Indonesia. Gitu. Ya. Berikutnya kayu cendana. Ini juga banyak dihasilkan di daerah Nusa Tenggara. Kayu cendana ini kayu tapi punya aroma wangi. Wanginya enak sekali. Wanginya gimana ya? Pokoknya wangi begitu enak. Kayu cendana, kayu gaharu itu juga wangi, gitu ya. Nah ini biasanya kayu ini dijadikan perhiasan. Ya ada tasbih gitu kan, tasbih dari kayu cendana wangi itu ya, harganya mahal, lalu dijadikan barang-barang perhiasan, tapi ada juga yang disuling dijadikan minyak untuk parfum. Berikutnya kayu rosamala dan akasia ini banyak dihasilkan di Jawa Barat. Nah kalau kayu akasia ini di kita juga banyak ya, banyak digunakan untuk pintu, untuk meja belajar gitu, itu dari kayu-kayu akasia. Nah setelah Bapak bicara panjang lebar, nah, ada pertanyaan, mengapa kita harus menyelamatkan hutan? Ini kenapa ya, penting nggak sih? Ternyata menyelamatkan hutan itu sangat penting. Yang pertama, hutan itu tempat menyimpan air hujan. Kenapa kok menyimpan air hujan? Nah, pada waktu terjadi hujan, di sana di hutan itu banyak tumbuh-tumbuhan, banyak pohon-pohon besar. Nah, pohon-pohon besar itu akarnya menghisap air. Nah, lalu di sana juga terpelihara sungai-sungai, lalu airnya mengalir ke sungai, akhirnya turun ke laut. Pada waktu musim kemarau tidak terjadi kekurangan air karena ada daya simpan di hutan. Bagaimana kalau hutannya digundulin? Ya pasti akan terjadi erosi. Selain terjadi erosi, bencana yang sangat mengerikan kan erosi ya. Tanahnya longsor, nanti korban penduduk itu. Ya. Lalu juga cadangan air nggak ada. Sehingga pada waktu musim kemarau kekurangan air. Setelah itu juga hutan ini sebagai tempat hidup flora dan fauna, menjadi sumber makanan dan obat-obatan gitu ya, dari saat ini sehingga masa yang akan datang. Seperti obat malaria, pil kina itu diambil dari pohon kina gitu ya. Nah itu supaya kalian tahu itu salah satunya obat-obatan gitu loh. Lalu hewan itu juga membutuhkan makanan, sehingga kalau hutannya digunduli mereka nggak dapat makan. Ya ujung-ujungnya dia masuk ke lahan pemukiman penduduk. Nah, itu. Akhirnya harimau makan ternak penduduk. Kalau masih makan ternak masih mending. Yang berbahaya kalau sampai harimau menerkam manusia. Berikutnya menghasilkan oksigen. Tadi Bapak sudah sampaikan di awal.
Kita ini hidup di negara Indonesia harusnya bangga dan juga melestarikan alam yang ada di Indonesia. Kenapa? Nah, hutannya luas. Nah, kebetulan SMP Negeri 11 itu punya program Adiwiyata Mandiri, ya kan? Kalau kita masuk ke sekolah, sudah disambut dengan tumbuh-tumbuhan. Masuk ke dalam banyak pohon-pohonan, banyak tumbuhan rimbun di sana ya. Sejuk, gitu kan? Bersih, sejuk, dingin, gitu kan? Udaranya segar. Nah, itu anak-anak, gitu ya. Karena apa? Di sana tersedia banyak oksigen yang dihasilkan oleh tumbuh-tumbuhan, dan tumbuh-tumbuhan itu menghirup karbon dioksida. Gitu. Lalu terakhir, hutan sebagai sumber kehidupan masyarakat yang ada di sekitar hutan. Gitu, seperti masyarakat Baduy, masyarakat Dayak Kalimantan, masyarakat suku Dani yang ada di Papua. Itu mereka masih bergantung kepada hutan, gitu ya. Nah, oleh karena itu mereka sangat menjaga hutannya itu. Nah, anak-anak, kiranya sampai di sini materi kita ya kali ini, dan apa? Kita bisa bertemu kembali nanti di materi potensi sumber daya alam. Potensi sumber tambang ya. Tambang di kita banyak tadi sudah Bapak sampaikan. Nah, nanti pada episode berikutnya. Oke, anak-anak, mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan pada video kayak kita kali ini dapat kalian terima dengan baik, ya kan? Kurang lebihnya Bapak mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.